Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Nindya Wardani dari kelas 2504 dengan NIM 1020425083. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menyiapkan database beserta tabel dan data mahasiswa menggunakan dbeaver. Nah, sekarang saya akan masuk ke CLI MySQL. Untuk mengerjakan tes 2-5, yaitu membuat user, memberikan hak akses, dan mencabut hak akses menggunakan perintah DCL. Oke, sini sudah masuk ke terminalnya, kita ketik MySQL. Oke, di sini kita membuka CLI MySQL menggunakan user root Ilaragon, dan ini tampilan kalau misalnya kita sudah berhasil masuk ke MySQL monitornya. Oke, sekarang kita langsung aja ketik kampus underscore 42. Nah, ini kita pilih dulu database db underscore kampus yang sudah kita buat sebelumnya di dbeaver. Oke, setelah sudah, kita langsung aja masuk ke yang tes 2. Kita user Naila at localhost identified by Oke, di sini kita membuat user pertama bernama Naila dari nama depan saya dengan password yaitu 1210. Nah, perintah create user itu digunakan untuk membuat akun baru di MySQL yang nantinya itu bisa diberi hak akses tertentu. Kemudian kita buat satu lagi, kita ketik create user India at localhost identified by 12. Oke, di sini kita membuat user kedua bernama Anindya dari nama belakang saya. Nah, kedua user ini akan diberi hak akses yang masing-masingnya itu berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita ketik grant insert on underscore kampus underscore 10204283 titik mahasiswa underscore 1020425083 to Naila localhost. Oke, di sini kita memberikan hak akses insert kepada user Naila pada tabel mahasiswa. Nah, tujuannya itu agar Naila ini hanya bisa menambahkan datanya saja. Dampaknya yaitu Naila tidak bisa melakukan select, update, maupun delete pada tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya kita ketik grant select on
Kampus skor 10 20 42 5083 titik mahasiswa 42 5083 itu Anindya at localhost. Oke. Di sini kita memberikan hak akses select kepada user Anindya pada tabel mahasiswa. Nah, tujuannya itu agar Anindya ini hanya bisa melihat datanya saja. Dampaknya yaitu Anindya tidak bisa melakukan insert, update, maupun delete. Oke, selanjutnya ini kita perlu ke terminal yang kedua, yaitu kita klik CTRL-T. Ini kita klik start. Kita tunggu dulu. Kita jadi di sini membutuhkan 2 terminal untuk login. Nah, di sini kita login lagi. Kita ketik MySQL Naila. Ya, di sini kita enter password yang tadi sudah kita buat, yaitu 1210. Oke, nah di sini berhasil, tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita pilih database yang sudah kita buat di dbvar tadi. Kampus 42 5083. Oke. Selanjutnya yaitu kita ketik insert into mahasiswa 10 20 42 5083 nama jurusan angkatan dan IPK. Oke. Selanjutnya kita ketik values ini untuk masukkan datanya. Untuk ini kita pakai bebas aja. Ini saya ngasal aja 11111. Untuk NIM-nya, terus namanya itu saya coba. Oke. Kemudian untuk jurusannya juga coba TI aja. Oke, setelah itu untuk angkatannya angkatan 2024 dan untuk IPK-nya yaitu 3,00. Oke. Di sini kita mencoba insert data sebagai user Naila. Nah, hasil query-nya itu oke dan berhasil karena Naila memang punya hak insert. Ini membuktikan privilege insert ini sudah berjalan dengan benar. Oke, sekarang coba kita lanjut untuk select bintang from mahasiswa underscore 42 5083. Oke. Nah, di sini sekarang kita coba select sebagai Naila, hasilnya yaitu akses denied karena Naila ini tidak punya hak select. Nah, dampaknya Naila ini sama sekali tidak bisa melihat data di tabel mahasiswa. Oke, selanjutnya kita exit. Nah, di sini kita coba login ulang tapi menggunakan yang Anindya. Kita ketik lagi MySQL Anindya. Oke, di sini kita masukin password yang tadi yaitu 1210.
Nah, di sini berhasil kita masuk. Terus kita pilih database yang sudah kita buat juga, yaitu DB kampus skor 10 20 42 5083. Oke. Sini berhasil, dan sekarang kita ketik select bintang from mahasiswa underscore 10 20 42 5083. Oke. Di sini kita coba select sebagai Anindya, hasilnya berhasil menampilkan semua data mahasiswa karena Anindya ini punya hak select. Oke, sekarang kita ketik lagi insert into mahasiswa skor 10 20 42 5083. Nama jurusan, angkatan, dan IPK. Oke. Sini kita ketik values. Ini datanya juga kita asal aja ya, misal 2222. Oke, terus kemudian NIM-nya, untuk namanya kita coba 2 ya. Terus untuk jurusannya itu coba TI. Terus untuk angkatan 2024 dan untuk IPK 3.00. Oke, koma. Oke, nah sekarang kita coba insert sebagai Anindya. Hasilnya itu akses denied karena Anindya ini nggak punya hak insert. Nah, dampaknya Anindya ini sama sekali tidak bisa menambahkan data. Oke, sekarang kita exit dan kita balik lagi ke terminal yang pertama. Kita ke terminal yang pertama. Sekarang kita mengerjakan tes 4. Revoke select on db underscore kampus 10 20 42 5083 mahasiswa skor 10 42 5083 from Anindya at localhost. Nah, di sini kita mencabut hak select penuh dari Anindya. Nah, tujuannya ini karena kita akan mengganti dengan akses yang lebih terbatas, yaitu hanya kolom tertentu saja. Nah, dampaknya sementara Anindya ini tidak bisa mengakses data apapun. Selanjutnya kita ketik grant select NIM, nama, jurusan. On DB kampus 10 20 42 5083 titik mahasiswa underscore 5083 to Anindya
localhost titik koma. Oke, di sini kita memberikan hak select hanya pada kolom NIM, nama, dan jurusan kepada Anindya ini. Nah, tujuannya itu untuk melindungi data sensitif seperti IPK agar tidak bisa diakses sembarangan. Dampaknya Anindya hanya bisa melihat 3 kolom itu saja, yaitu NIM, nama, dan jurusan. Kolom lain seperti IPK itu akan ditolak. Oke, kita ketik selanjutnya flash privileges. Oke, di sini flash privilege dijalankan kembali. Nah, untuk menerapkan perubahan privilege yang terbaru. Oke, selanjutnya kita ke terminal 2 lagi. Kita ke sini lagi. Nah, kita login lagi sebagai Anindya. Coba ya. MySQL. Anindya. Strip. Oke, kita masukin passwordnya yaitu 1210. Nah, ini berhasil. Kita login. Saja kita pilih database lagi yang sudah tadi kita buat. Kampus 5083. Oke. Nah, kemudian kita ketik select NIM, nama, jurusan from mahasiswa 10.2042.5083. Oke. Nah, di sini kita mencoba select kolom NIM, nama, jurusan, dan berhasil karena kolom ini emang kita izinkan tadi aksesnya. Terus kita coba untuk yang IPK ya. Select IPK from mahasiswa underscore 10.2042.5083. Oke, di sini kita coba select kolom IPK, hasilnya yaitu akses denied karena kolom IPK ini tadi kita tidak izinkan. Dampaknya yaitu data IPK terlindungi dari user Anindya ini. Selanjutnya yaitu kita coba untuk semua tabel yaitu select bintang from mahasiswa underscore 10.2042.5083. Oke. Nah, di sini kita coba select semua kolom juga akses denied. Nah, ini membuktikan kolom level privilege ini sudah berjalan dengan benar. Selanjutnya kita exit. Oke, kita exit. Kita kembali lagi ke terminal 1. Untuk menyelesaikan tes 5. Kita ketik revoke all privilege on db underscore kampus underscore 10.2042.5083 titik mahasiswa underscore 10.2042.5083 from Naila at localhost. Oke, di sini kita mencabut semua hak akses dari user Naila ini menggunakan perintah revoke all privilege. Nah, tujuannya itu untuk menonaktifkan semua privilege yang sudah diberikan sebelumnya.
Selanjutnya kita ketik lagi revoke all privilege on DB kampus skor 10.20.42.5083 titik mahasiswa 10.20.42.5083 from Anindya at localhost Oke, di sini kita mencabut semua hak akses dari user Anindya juga. Nah, dampaknya yaitu kedua user tidak bisa melakukan operasi apapun pada tabel mahasiswa meskipun masih bisa login ke MySQL. Selanjutnya kita ketik flash privilege. Oke, kita enter. Oke. Show grants for Naila at localhost. Oke. Nah, di sini kita mengaudit hak akses Naila menggunakan show grants. Hasilnya hanya tersisa usage, yang artinya Naila sudah tidak punya hak akses apapun pada database ini. Selanjutnya kita ketik kembali show grants for Anindya at localhost. Oke, di sini begitu juga dengan Anindya sudah tidak punya hak akses apapun setelah di revoke. Nah, auditnya ini selesai. Oke, selanjutnya kita ke terminal yang kedua lagi. Kita coba login kembali untuk membuktikan. Kita login MySQL strip U Naila strip E. Oke, kita masukin passwordnya yaitu 1210. Enter. Yap, di sini berhasil. Kita pilih lagi database-nya. Itu use db underscore kampus underscore 10.20.42.5083. Oke. Di sini kita sudah tidak bisa masuk lagi karena bukti bahwa kita berhasil ya. Bukti bahwa revoke-nya itu berhasil, jadinya kita tidak bisa masuk lagi dengan user Naila. Oke, sekarang kita coba exit. Oke, dan kita coba untuk yang Anindya MySQL strip U Anindya strip E. Oke, sini kita masukin password lagi dan maaf, ini kita masukin lagi use database nya db underscore kampus skor 10.20.42.5083. Habis itu di sini juga sama untuk Anindya udah nggak bisa masuk lagi karena tadi udah kita revoke gitu. Nah, sekian tugas basis data dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.